Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ramda Fitriani, NIM 208210067. Di sini saya akan menjelaskan suatu permasalahan yang sering muncul di negara Indonesia, salah satunya yaitu permasalahan kemiskinan. Kemiskinan merupakan fenomena yang hampir terjadi di seluruh negara yang sedang berkembang. Kemiskinan muncul karena ketidakmampuan sebagian masyarakat untuk menyelenggarakan hidupnya sampai taraf yang dianggap manusiawi. Kondisi ini menyebabkan menurunnya kualitas sumber daya manusia, sehingga produktivitas dan pendapatan yang diperolehnya rendah. Lingkaran kemiskinan terus terjadi karena dengan penghasilannya rendah, tidak mampu mengakses sarana pendidikan, kesehatan, dan nutrisi secara baik, sehingga menyebabkan kualitas sumber daya manusia dari aspek intelektual dan fisik rendah, berakibat produktivitas juga rendah. Sedangkan secara umum, kemiskinan adalah kondisi di mana seseorang atau sekelompok orang tidak memiliki cukup sumber daya ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar mereka, seperti makanan, tempat tinggal, pendidikan, dan layanan kesehatan. Ini seringkali mengakibatkan ketidakmampuan untuk hidup secara layak atau memperoleh standar hidup yang dianggap wajar oleh masyarakat. Faktor penyebab terjadinya suatu kemiskinan yang pertama adalah perbedaan besar antara pendapatan kelompok kaya dan miskin. Contohnya, seorang pekerja di pedesaan mungkin hanya menerima upah harian yang rendah, sementara pengusaha besar di kota besar memiliki kekayaan yang sangat besar. Kedua, keterbatasan akses terhadap pendidikan berkualitas dan biaya pendidikan yang tinggi. Contohnya, seorang anak dari keluarga miskin mungkin tidak mampu membayar biaya sekolah dan akhirnya terpaksa putus sekolah untuk membantu mencari nafkah. Ketiga, tingginya tingkat pengangguran, khususnya di kalangan muda. Contohnya, seorang lulusan perguruan tinggi mungkin kesulitan menemukan pekerjaan yang sesuai dengan kualifikasi dan akhirnya terpaksa bekerja di sektor informal dengan upah yang rendah. Yang keempat, akses terhadap infrastruktur dasar yang terbatas seperti jalan, air bersih, dan listrik. Contohnya, suatu desa terpencil mungkin tidak memiliki akses jalan yang baik sehingga sulit bagi penduduknya untuk membawa hasil pertanian ke pasar dengan biaya yang rendah. Yang kelima, bencana alam. Indonesia rentan terhadap bencana alam seperti gempa bumi, banjir, dan gunung meletus. Contohnya, sebuah desa yang dapat dilanda banjir yang merusak tanaman dan rumah penduduk menyebabkan kerugian ekonomi yang besar dan kesulitan dalam pemulihannya. Yang keenam, ketidakstabilan politik dapat mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, ketegangan politik yang tinggi dapat membuat investor enggan menanamkan modalnya ke Indonesia, menghambat pembangunan ekonomi dan menciptakan ketidakpastian bagi masyarakat. Yang ketujuh, kurangnya akses terhadap layanan kesehatan. Biaya kesehatan yang tinggi dan kurangnya akses terhadap layanan kesehatan berkualitas, contohnya, seorang ibu hamil mungkin tidak dapat memperoleh perawatan prenatal yang memadai karena biayanya terlalu tinggi atau jarak tempuh ke fasilitas kesehatan yang terlalu jauh. Yang kedelapan, praktik korupsi. Korupsi dalam pemerintah dan sektor swasta dapat menghambat distribusi sumber daya secara merata dan menghambat pembangunan ekonomi yang inklusif. Contohnya, proyek infrastruktur yang seharusnya digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dapat disalahgunakan oleh penjabat yang korup untuk kepentingan pribadi, mengurangi manfaat yang dapat dinikmati oleh masyarakat luas. Berikut adalah data atau kondisi fakta kemiskinan di negara Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2023. Berdasarkan fakta tersebut, pada periode September 2012 sampai Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022.
Kemiskinan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia. Berikut adalah data atau kondisi fakta kemiskinan di negara Indonesia pada tahun 2012 sampai dengan 2023. Berdasarkan fakta tersebut, pada periode September 2012 sampai Maret 2023, tingkat kemiskinan di Indonesia mengalami penurunan, baik dari sisi jumlah maupun persentase, kecuali pada September 2013, Maret 2015, Maret 2020, September 2020, dan September 2022. Kemiskinan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode September 2013, Maret 2015, dan September 2022 terjadi setelah adanya kenaikan harga barang kebutuhan pokok sebagai akibat dari kenaikan harga bahan bakar minyak. Sementara itu, kenaikan jumlah dan persentase penduduk miskin pada periode Maret 2020 dan September 2020 terjadi ketika ada pembatasan mobilitas penduduk saat pandemi COVID-19 melanda negara Indonesia. Dampak kemiskinan terhadap pembangunan ekonomi. Yang pertama, keterbatasan konsumsi. Masyarakat yang hidup dalam kemiskinan memiliki daya beli yang rendah, yang mengakibatkan keterbatasan dalam konsumsi barang dan jasa. Contohnya, keluarga miskin mungkin hanya dapat membeli barang-barang pokok yang paling penting, seperti makanan dan sandang, dan tidak memiliki dana untuk menghabiskan pada barang-barang konsumsi lainnya. Hal ini mengurangi permintaan di pasar dan memperlambat pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan. Yang kedua, kurangnya investasi manusia. Kemiskinan mengakibatkan kurangnya investasi dalam sumber daya manusia seperti pendidikan dan kesehatan yang penting untuk pertumbuhan ekonomi dalam waktu jangka panjang. Contohnya, anak-anak yang hidup dalam kemiskinan mungkin tidak mampu mengakses pendidikan berkualitas atau layanan kesehatan yang memadai. Akibatnya, mereka mungkin tumbuh menjadi angkatan kerja yang kurang terampil dan tidak sehat, memperlambat potensi pertumbuhan ekonomi di masa depan. Yang ketiga, kurangnya ketersediaan modal. Individu dan keluarga yang hidup dalam kondisi miskin seringkali tidak memiliki akses terhadap modal yang diperlukan untuk memulai usaha atau meningkatkan produktivitas mereka. Contohnya, seorang petani kecil mungkin tidak memiliki modal yang cukup untuk membeli benih yang berkualitas atau alat pertanian modern yang dapat meningkatkan hasil panennya. Akhirnya, produksi pertanian menjadi terbatas, menghambat pertumbuhan sektor pertanian dan ekonomi global. Yang keempat, ketidakstabilan sosial dan politik. Kemiskinan dapat menyebabkan ketidakstabilan sosial dan politik yang mengganggu iklim investasi dan pertumbuhan ekonomi. Contohnya, tingginya tingkat kemiskinan dan ketidaksetaraan ekonomi seringkali menjadi pemicu ketegangan sosial, protes, atau bahkan konflik-konflik yang mengganggu aktivitas bisnis dan investasi, mengurangi pertumbuhan ekonomi negara tersebut. Solusi yang dapat digunakan untuk mengatasi kemiskinan dalam pembangunan ekonomi yang pertama adalah meningkatkan akses dan kualitas pendidikan bagi semua lapisan masyarakat, sehingga individu memiliki keterampilan dan pengetahuan yang diperlukan untuk mencapai pekerjaan yang layak. Contohnya, dengan program beasiswa atau subsidi pendidikan untuk anak-anak dari keluarga miskin, pembangunan sekolah baru di daerah terpencil, dan pelatihan keterampilan kerja untuk pekerja berpenghasilan rendah. Kedua, memberdayakan masyarakat miskin melalui pelatihan keterampilan, akses terhadap modal usaha,
dan bantuan teknis untuk memulai atau mengembangkan usaha mikro dan kecil. Contohnya, program pelatihan kewirausahaan untuk ibu rumah tangga, pemberian pinjaman mikro kepada petani kecil untuk meningkatkan produksi mereka, dan menyediakan akses pasar bagi produsen lokal. Yang ketiga, meningkatkan akses terhadap layanan kesehatan yang terjangkau dan memberikan jaminan sosial kepada masyarakat yang rentan. Contohnya, program jaminan kesehatan universal, pembangunan pusat kesehatan masyarakat di daerah terpencil, dan bantuan kesehatan gratis untuk keluarga miskin. Yang keempat, meningkatkan akses terhadap infrastruktur dasar seperti jalan, air bersih, dan listrik untuk membuka peluang ekonomi di daerah yang terpinggirkan. Contohnya, pembangunan jaringan jalan baru yang menghubungkan desa-desa terpencil dengan pasar regional, menyediakan sistem distribusi air bersih, dan investasi dalam energi terbarukan untuk memperluas akses listrik. Yang kelima, meningkatkan kapasitas lembaga pemerintah dan non-pemerintah dalam merancang dan melaksanakan kebijakan yang mempromosikan inklusi ekonomi dan mengurangi kemiskinan. Contohnya, pembentukan lembaga pemberdayaan masyarakat setempat, pelatihan pegawaian pemerintah dalam manajemen proyek pembangunan, dan kerjasama antara pemerintah dan organisasi internasional untuk mengatasi kemiskinan. Dengan menerapkan solusi-solusi ini secara holistik dan berkelanjutan, sebuah negara dapat mempercepat pembangunan ekonominya sambil mengurangi tingkat kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan. Demikian penjelasan dari saya, ada kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.